Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tiara Amir dengan NIM 0501138192438 dari kelas Agribisnis A Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika bidang sosek. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ujiran. Ujiran merupakan uji yang digunakan untuk menguji keacakan atau kerandoman suatu sampel data. Ujiran ini juga digunakan untuk mengetahui apakah cara kita dalam memperoleh data dari sampel yang diambil dari populasinya sedang merupakan sampel random atau tidak. Dan uji ini didasarkan atas banyaknya run yang ditampilkan oleh suatu sampel. Run ini diperoleh berdasarkan atas urutan di mana skor-skor atau observasi-observasi itu diperoleh. Run didefinisikan sebagai suatu urutan lambang yang sama yang diikuti serta mengikuti lambang-lambang yang sama dan diikuti serta lambang-lambang yang berbeda atau tidak mengikuti atau diikuti lambang apapun. Nah, di sini contohnya apabila kita memiliki sederet tanda yang digunakan dalam uji sebagai berikut. Di sini terdapat contoh lambang atau skornya, yaitu ditandai dengan tanda plus dan min. Di sini dapat kita lihat bahwa ada plus, min, plus, min, plus, min, plus. Nah, di sini kita menggabungkan apabila antara satu tanda dan satu tanda selanjutnya itu sama, kita gabungkan menjadi satu. Jadi dia termasuk hitungan satu run. Dan yang ini menjadi 2 run, yang ini 3 run, yang ini, yang ini, yang ini, dan ini. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa dalam sederet tanda ini merupakan dapat diketahui bahwa ada 9 run. Nah, untuk langkah-langkah penggunaan ujiran ini, yang pertama yaitu dengan menyusun observasi ke dalam N1 dan N2 menurut urutan kejadiannya. Langkah kedua, menghitung jumlah run-nya atau R. Yang ketiga, menghitung nilai kritis dan R dengan ketentuan sebagai berikut. A. Bila N1 dan N2 kurang lebih atau sama dengan 20, gunakan tabel F. Alfa sama dengan 0,025 pada uji satu arah dan alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 untuk uji dua arah. Untuk B, bila N1 dan N2 lebih dari 20, gunakan tabel Z dengan rumus seperti ini, yaitu Z sama dengan R kurang mu R dibagi akar sigma R. Dan selanjutnya mu R. Untuk mencari mu R, kita yaitu rumusnya sama dengan 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 plus N2 ditambah 1. Nah, lalu langkah selanjutnya Z sama dengan R dikurang 2 dikali N1 dikali N2 dibagi N1 plus N2 ditambah 1 dibagi akar 2 dikali N1 dikali N2 2 dikali N1 dikali N2 kurang N1 kurang N2 dibagi N1 plus N2 pangkat 2 dikali N1 plus N2 dikurang 1. Nah,
Selanjutnya kita akan mencari sigma R, yaitu dengan cara akar 2 dikali N1 dikali N2, dalam kurung 2 dikali N1 dikali N2 dikurang N1 dikurang N2, dibagi N1 plus N2 pangkat 2 dikali N1 plus N2 dikurang 1. Nah, selanjutnya untuk N1 dan N2 yang kurang lebih atau sama dengan 20, yang pertama yaitu bila R observasi jatuh di antara dua nilai kritis, maka diterima HO. Yang kedua, bila observasi jatuh lebih dari F2 alfa atau kurang lebih F1 alfa, maka tolak H0. Nah, untuk N1 dan N2 yang lebih dari 20, yaitu menggunakan uji dua arah yang mana 2P sama dengan P. Yang pertama, jika P lebih dari Z alfa, maka terima H0. Yang kedua, jika P kurang lebih atau sama dengan Z alfa, maka tolak H0. Nah, di sini kita dapat melihat ada tabel ujian sampel kecil, dan ini untuk ujian sampel besar. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara membaca tabel ujian sampel kecil. Di sini terdapat N2, dan yang di sini adalah N1 untuk sisi kiri. Nah, kita dapat membacanya itu dengan apabila kita sudah mendapat N1 dan N2, maka kita akan cari N1-nya terlebih dahulu, atau N2-nya. Itu bisa sama saja. Nah, apabila N1-nya 12, maka kita dapat apabila N1-nya 12, dan apabila N2-nya 10 misalkan. Nah, kita dapat melihat satu untuk mencari F1 dan F2. Nah, kita dapat melihat bahwa di sini, nah, kita dapat melihat F1 yang kita dapatkan adalah F1-nya 7 dan F2-nya 17. Ini untuk selanjutnya. Nah, ada contoh soal. Oke, contoh soalnya sebagai berikut ya. Di perusahaan produk kecantikan terdapat sekelompok karyawan yang sedang makan siang. Nah, dari sekelompok karyawan itu ada 24 orang diambil secara random. Selanjutnya diwawancarai akan mengambil cuti karyawan. Dalam pertanyaan itu diambil dua alternatif jawaban, yaitu akan mengambil cuti sebelum Lebaran yang disimbolkan dengan B, atau mengambil cuti sesudah Lebaran yang disimbolkan dengan C. Responden yang memilih waktu cuti sebelum Lebaran ada 16 orang, dan yang memilih waktu sesudah Lebaran ada 8 orang. Secara runtut, hasilnya adalah B, 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 C, 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 B, 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 C, C, B, 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 C, C, B, B. Yang ditanya apakah pemilihan cuti karyawan bersifat acak, yang dimana digunakan alfa dengan atau tingkat signifikansinya 5%. Nah, untuk jawabannya kita di sini harus mengetahui kita lihat terlebih dahulu. Contohnya kita harus mengetahui ada berapa sampel, dan sampel ini dapat kita ada berapa sampel di sini dipakai 24 orang. Dan juga diketahui ada N1 dan juga ada N2. Di sini dapat mempermudah kita untuk menjawab soal ini. Nah, jawabannya itu langkah pertama kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. H0
yaitu pemilihan cuti karyawan diambil secara acak. Satunya, pemilihan cuti karyawan diambil secara tidak acak. Nah, yang kedua, langkah kedua yaitu kita menentukan statistik ujinya dengan menguruti yang seperti yang sudah saya ajarkan pada awal tadi, yaitu dengan menguruti atau mengelompokkan. Jadi kita dapat mengetahui di sini ada tujuran pada sampel yang kita ambil yaitu 24. Nah, di sini diketahui juga bahwa N1-nya yaitu ada 16 dan N2-nya yaitu 8. N1 yang disimbol dengan B dan N2 yang disimbolkan dengan C. Nah, di sini dapat diketahui bahwa N1 kurang dari 20 dan N2-nya juga kurang dari 20. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa ini merupakan kita menggunakan tabel uji sampel kecil. Sampel kecil. Nah, di sini diketahui juga R observasinya itu sama dengan 7. R observasi ini merupakan jumlah run ya. Lalu kita lihat pada tabel F dan didapatkan F1-nya 6, F2-nya 17. Nah, apabila kita lihat dulu tabelnya ya. Di sini diketahui N1-nya 16 dan N2-nya 8. Nah, kita lihat dulu tabelnya. Nah, di sini kita lihat tabelnya. Nah, di sini ada berapa N1-nya tadi? N1-nya tadi 16 ya. N1 16, N2-nya 8. Nah, di sini dapat kita lihat Nah, maka kita dapat mengetahui bahwa F1-nya 6, F2-nya 17 yang akan kita gunakan untuk mencari jawabannya. Nah, kita kembali kepada contoh soal tadi. Nah, di sini kita dapat F1-nya 6 dan F2-nya 17. Jadi, keputusannya yaitu karena F1 sama dengan 6 kurang dari R observasi yang sama dengan 7 kurang dari F2 sama dengan 17, maka dapat disimpulkan bahwa ini terima 0 dengan tingkat signifikan yang 5%, maka dapat dibuktikan bahwa pemilihan cuti karyawan yaitu bersifat acak. Jadi seperti itulah presentasi saya mengenai materi ujian. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan dari PPT saya juga minta maaf. Nah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.